Halo Milanisti, dimanapun kalian berada, Forza Milan. Jumpa lagi dengan saya Runghan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk mengulas dan memprediksi jalannya laga AC Milan yang akan menjamu Sparta Praha di San Siro Jumat dini hari nanti pukul 00.40 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, itu adalah laga kedua Liga Eropa antara AC Milan menghadapi Sparta Praha di grup H. Sebelum masuk ke segmen prediksi dan ulasan, saya akan sedikit menginformasikan untuk para kalian Milanisti, yaitu yang pertama adalah pulihnya Ante Rebic dari cedera dislokasi siku yang dideritanya. Ini merupakan kabar baik untuk para Milanisti dan Milan sendiri yang sangat-sangat menantikan pulihnya Rebic supaya bisa kembali untuk membela AC Milan sekaligus untuk merotasi dengan Rafael Leao nantinya. Kemungkinan Rebic bisa dimainkan untuk laga menghadapi Sparta Praha, tetapi mungkin tidak dari awal ya. Mungkin dia akan dimainkan di babak kedua nanti untuk masa-masa pemulihan dia. Yaitu kabar baiknya. Lalu ada sedikit info lagi bahwa wasit Giancomelli yang memimpin pertandingan antara AS Roma dan AC Milan yang penuh kontroversi di pertandingan kemarin akhirnya dihukum untuk tidak memimpin pertandingan selama 1 bulan atau dirumahkan. Berarti kurang lebih antara 2-3 pertandingan dia tidak bisa memimpin. Ya, itulah sanksi yang didapat olehnya karena kontroversinya dia. Ya, kita akan mulai untuk mengulas prediksi Milan menghadapi Sparta Praha. Kita mulai dari Sparta Praha dulu. Sparta Praha tentu ada sedikit kerugian di mana back yang diandalkannya yaitu adalah Krejci. Dia tidak bisa bermain karena akumulasi kartu merah yang didapatnya pada saat menghadapi Lille. Lalu kemungkinan besar Milan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Ya, walaupun perlu diwaspadai juga ada playmaker dari Sparta di sana yaitu Dokal. Dia bisa mencetak 1 gol waktu menghadapi Lille, dia bermain bagus. Perlu diwaspadai juga aksi-aksinya. Jadi kemungkinan besar dia salah satu yang perlu dihadang oleh Kjaer, dan Romagnoli itu adalah salah satu pemain yang perlu diwaspadai. Prediksi saya untuk line up AC Milan yang akan diturunkan oleh Stefano Pioli menghadapi Sparta Praha, kemungkinan ada sedikit perubahan line up di sana. Tentu saja di penjaga gawang Donnarumma masih terjangkit COVID-19, jadi saya rasa Pioli akan kembali menurunkan Tatarusanu. Saya rasa Pioli masih mempercayai Tatarusanu walaupun dia bermain buruk pada saat menghadapi Roma, kemasukan 3 gol dalam debutnya, tapi Pioli sendiri masih mempercayainya, masih membela Tatarusanu karena masih memaklumi pada debutnya Tatarusanu langsung menghadapi tim seberat AS Roma. Jadi saya rasa Tatarusanu masih menjadi pilihan pertama karena Pioli masih mempercayainya. Lalu untuk back kanan saya rasa Dalot yang akan diturunkan pada saat menghadapi Sparta Praha. Pada saat laga melawan Celtic,
Dalot bermain bagus. Jadi kemungkinan dia akan kembali diturunkan untuk mengisi bek kanan, menggantikan Calabria. Calabria mungkin akan diistirahatkan dulu. Lalu kembali ke sektor center back, tentu saja yang masih belum tergantikan Kjaer dan Romagnoli yang akan diturunkan di sektor center back. Karena walaupun Duarte sudah mulai berlatih, tetapi saya rasa belum bisa dimainkan secara 90 menit, bahkan mungkin tidak dimainkan dulu. Gabia juga belum bisa dimainkan karena masih terjangkit COVID-19. Lalu di sektor kiri tentu saja masih diisi oleh Theo Hernandez. Dia masih belum tergantikan. Semoga fit terus Theo Hernandez karena belum ada penggantinya juga. Jadi kemungkinan Theo masih mengisi di posisi back kiri. Lalu kembali ke midfielder yang diturunkan kemungkinan besar Casey masih diturunkan di sana, dan kali ini bukan Ben Nasser yang mendampingi Casey tetapi Sandro Tonali. Ya, saya rasa Tonali akan kembali dipercayai Pioli untuk bermain dari menit awal. Semoga Tonali kali ini dia akan menunjukkan performa terbaiknya. Harusnya dia sudah mulai terbiasa, sudah mulai tidak ada rasa grogi atau apa. Saya rasa Tonali mungkin mulai nyaman harusnya. Ya semoga Tonali pada laga nanti melawan Sparta Praha mulai menunjukkan kemampuan yang sangat-sangat ditunggu oleh para Milanisti tentunya. Lalu kembali ke center forward, tepatnya di bek kanan, saya rasa Saelemaekers pencetak gol menghadapi Roma, saya rasa akan diistirahatkan dulu. Kembali mungkin akan menurunkan Samu Castillejo. Pada saat melawan Celtic, Samu yang diturunkan terlebih dulu. Jadi kemungkinan pada saat melawan Sparta, rotasi itu akan terjadi lagi bahwa Castillejo akan diturunkan dari menit awal. Lalu di sektor playmaker tentunya Hakan Çalhanoğlu. Dia sudah mulai pulih, dia sudah bisa bermain pada saat Roma walaupun belum terlalu optimal. Kemungkinan pada saat melawan Sparta dia akan mulai dimainkan dari menit awal. Jadi untuk mulai melatih kembali akan kembali ke kemampuan terbaiknya pasca cedera yang dideritanya. Lalu di sektor kiri saya rasa Brahim Diaz yang akan kembali diturunkan untuk merotasi Rafael Leao. Diaz mencetak 1 gol pada melawan Celtic, jadi dia sudah mencetak 1 gol di laga Liga Eropa. Jadi kemungkinan ini kesempatan Diaz untuk kembali berunjuk gigi. Dia salah satu pemain yang sedang on fire, lagi percaya dirinya lagi tinggi, apalagi dia berhasil mencatatkan namanya di papan skor Liga Eropa. Merupakan motivasi tersendiri untuk Diaz pada saat melawan Sparta Praha. Kemungkinan dia akan kembali untuk memberikan ancaman kepada gawang Sparta Praha. Tidak menutup kemungkinan juga dia akan mencetak gol kembali. Lalu di sektor striker tentu saja Zlatan Ibrahimovic. Dia akan kembali diturunkan. Ini adalah salah satu tantangan kembali untuk Ibra. Dia belum mencatatkan namanya di papan skor untuk Liga Eropa. Kemungkinan pada malam Jumat ini hari Ibra bisa mencetak gol menghadapi Sparta Praha. Jadi mungkin itu yang akan diturunkan Pioli, prediksi saya pada saat menghadapi Sparta Praha. Dan tentunya untuk prediksi skornya, saya rasa Milan akan menang 3 gol tanpa balas. Ya,
Saya yakin Milan bisa menang dan kembali mempertahankan rekor tak terkalahkannya yang sejauh ini sudah 22 pertandingan tak terkalahkan. Saya rasa nanti bisa bertambah menjadi 23 pertandingan. Amin. Dan mungkin Milan bisa menjadi pemuncak sementara klasmen grup H, karena Celtic sendiri akan bertemu dengan Sparta Praha, Lille maksud saya, dan itu adalah duel yang sengit. Kemungkinan dua partai itu akan berjalan imbang, jadi Milan bisa mengambil alih posisi Lille sementara di klasmen pertama grup H. Semoga saja. Ya, mungkin itu dulu prediksi dari saya atas pertandingan yang akan berlangsung Jumat dini hari nanti antara AC Milan menghadapi Sparta Praha, yang akan disiarkan juga di TV lokal, di TV swasta. Ya, buat kalian para Milanisti, dukung terus tim kita. Kita mendukung Milan bukan hanya pada saat Milan sedang berjaya. Milan sedang terpuruk pun kita mendukungnya. Apalagi ini Milan sedang bangkit. Ini kesempatan kita untuk kembali berapi-api membela Milan. Forza Milan, sempre Milan. Milan campione. Buat para Milanisti, jangan lupa dukung channel ini untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Milanisti dimanapun kalian berada. Tulis juga di kolom komentar di bawah untuk kritik dan sarannya, untuk masukan yang membangun, supaya channel ini makin bisa membawa Milanisti berkumpul untuk bersorak-sorak Forza Milan. Ya, saya Runghan pamit. Forza Milan.